Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Bi. Ya, semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki melimpah, dan dijauhkan dari pandemi yang sedang melanda dunia. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan membahas perihal yang dianggap misteri atau di luar nalar orang yang mengalami kejadian tersebut. Dan untuk cerita pertama di channel ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya waktu bekerja di perusahaan pengecatan otomotif di salah satu daerah di Bekasi. Langsung saja ke inti ceritanya, saksikan. Pada saat itu hari Jumat, hari pertama saya mulai bekerja, dan saat itu kami diberi formulir untuk pembukaan rekening bank karena sistem gaji atau upah ditransfer dengan bank yang ditunjuk oleh perusahaannya. Kami ada tiga anak baru termasuk saya, dua teman lainnya, sebut saja namanya R dan M. Jadi kami sepakat untuk mengumpulkan formulir berkas tersebut di keesokan harinya. Oh ya teman-teman, di perusahaan ini kami masuk kerja 6 hari kerja, Senin sampai Jumat, normal jam 7 sampai jam 4, dan hari Sabtunya kita masuk setengah hari, jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, pada saat itu hari Sabtu kami pun sepakat untuk mengumpulkan berkas tersebut ke office. Kebetulan office-nya ada di lantai 2 dekat dengan LAN kami. Dan setelah bel masuk briefing, kami pun ke office untuk mengumpulkan. Ketika kami berjalan menuju tangga dan tempat di depan pintu yang terbuat dari kaca, kami pun mengetok pintu tersebut dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi Bu, Pak, Bu. Tapi setelah sekian lama kita mengetuk dan mengucapkan salam, tidak ada sautan dari dalam ruangan kantor. Dan teman saya pun, si R, inisiatif untuk masuk dan mendorong pintu karena pintu tidak dikunci. Ketika si R beberapa langkah masuk ke dalam, seketika ada suara, "Siapa yang suruh masuk?" Ada suara wanita. Dan kami pun bingung karena saya dan R mendengarnya, karena kebetulan saya berada tepat di belakang si R. Si R pun bertanya, "Lu denger gak?" "Iya, gue denger. Suara cewek kan?" "Iya." Terus kami pun membalas suara tersebut, "Permisi Bu, permisi Bu, permisi." Tapi tidak ada balasan dari suara itu lagi. Karena tidak ada balasan dari suara itu, kami pun inisiatif untuk turun dan untuk mengumpulkannya nanti agak siangan. Ketika kami beberapa jam, kami bertemu dengan orang yang biasa ke office, untuk mengurus surat jalan dan lain sebagainya. Kami pun bertanya, "Pak, ini mau ngumpulin, tadi orang office sudah pada datang belum ya?" Dan orang itu pun menjawab, "Orang office? Sekarang kan hari Sabtu, orang office pada libur semua, nggak ada yang masuk." Sontak kami pun kaget mendengar jawaban orang tersebut, karena dengan jelas kami mendengar tadi ada suara wanita. Siapa itu teman-teman? Wallahu a'lam. Kami pun sampai detik ini pun tidak tahu siapa itu.
Nah, itu pengalaman pertama saya waktu bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, pada akhir tahun 2014, pada waktu itu kami bekerja lembur sampai jam 7 malam, dan ketika maghrib saya dan teman saya akan sholat maghrib. Ketika kami sholat maghrib, keran atau air di kamar mandi di musola tuh mati, atau airnya tidak menyala atau cuma netes. Dan kami pun inisiatif untuk ambil air wudhu di keran belakang spray booth. Spray booth itu, buat teman-teman yang belum tahu, spray booth itu ruangan untuk pengecetan. Nah, di belakang itu ada keran yang biasa dipakai oleh anak-anak spray, dan kami pun berniat untuk wudhu di situ. Dan kami pun menuju ke arah situ. Di situ tidak ada penerangan, cuman ada lampu dari luar tembok, dan lampu sedikit dari dalam spray booth. Di situ cuman ada tumpukan kaleng yang biasa buat kaleng cat, yang biasa buat anak-anak pada nongkrong, istirahat. Dan kami, nah pada saat itu saya berada di paling depan. Kami berdua dengan teman saya, sebut aja namanya A. Itu kami berdua, dan saya pun di depan. Saya berjalan terlebih dahulu ke arah keran tersebut. Ketika saya sudah mendekati keran tersebut, saya melihat seperti ada sosok hitam berambut panjang, semuanya hitam. Dari rambut hitam, rambutnya kurang lebih pendek, samar-samar terlihat, tapi hitam semua. Saya pun nggak tahu itu apa, karena yang saya tahu di situ cuma ada keran. Dan saya pun sontak istighfar, astagfirullahaladzim. Saya balik arah dan kembali, tapi teman saya itu yang di belakang saya, dia terus sampai ke depan keran, dan dia pun bertatapan dengan makhluk tersebut. Sontak dia pun lari sambil teriak, anjay. Terus gue pun ikut lari, astagfirullahaladzim. Lu lihat? Kami pun saling bertanya, lu lihat? Iya, apaan ya? Hitam. Iya, hitam. Apaan ya? Astagfirullahaladzim. Kami pun kaget dan menenangkan diri. Setelah itu kami pun masih berniat untuk mencari air wudhu. Kami pun berniat untuk mengambil air wudhu di office. Kebetulan land kami pun dekat dengan office. Jadi ini office di sini. Land saya tuh di bawahnya. Kan office di lantai 2, land saya di bawahnya. Kebetulan posisi land kami berada di depan, bagian depan perusahaan. Dan kami pun naik ke tangga, karena office kan malam udah pada pulang, semuanya udah pada pulang, jam 4 udah pada pulang. Kami pun ke sana untuk mengambil wudhu di kamar mandinya. Ketika kami sudah sampai di depan pintu yang terbuat dari kaca, itu terlihat pintu ruang meeting terbuka setengah, tapi kondisi dalam ruangan terlihat jelas, sangat jelas, karena lampunya menyala waktu itu. Kami pun nggak tahu itu menyala karena masih ada orang, atau lupa dimatiin, atau security belum ngecek, atau gimana lah. Dan di situ ada kaca jendela yang tembus keluar. Kalau nih di ruangan terang terhadap kaca, pasti kan mantul ya, ada bayangan. Dan kami pun melihat ada bayangan wanita, sosok wanita, tapi kami tidak melihat wajahnya. Kita hanya melihat pantulan dari
kaca tersebut ada wanita berambut pendek. Sontak kami pun kebingungan. Ada orang ya? Masa ada orang sih? Kan udah pulang semua. Nggak ada orang dari tadi. Kami pun turun, nggak jadi. Kami curiga. Oh ya teman-teman, kalian masih ingat kan tadi untuk cerita yang pertama, pas pertama saya mau mengumpulkan berkas pada hari Sabtu, ada suara wanita yang siapa yang suruh masuk. Nah di situ saya pun berpikiran, setelah kejadian tersebut berpikir, apa makhluk itu yang pada saat itu negor kami ketika mau masuk. Ya karena mungkin kami lancang ya, masih baru udah telonyoran. Dan setelah itu kami turun. Akhirnya kami sholat dengan tayamum waktu itu. Kami pun bercerita sama teman-teman tentang kejadian tersebut. Celetus ada orang lama, karyawan yang di situ yang udah lama, dia pun cerita katanya dulu emang sering ada kejadian penampakan atau sosok wanita tersebut. Ya nggak tahu sih, dipercaya nggak percaya ya, tapi itu yang saya alamin. Itu kejadian kedua, dan ada beberapa kejadian lagi. Dan kejadian yang berikutnya itu udah pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ketika itu saya dipindahkan ke lane belakang, ke lane B. Tadinya kan saya itu yang di depan ke lane A, saya pindah bekerja di lane B. Pada saat itu leader sedang cuti dan saya pun ditunjuk untuk menggantikannya sementara, menggantikan dalam arti tanggung jawabnya. Jadi leader di situ kan setelah pekerjaan kita semua selesai, leader yang bertanggung jawab untuk memastikan alat-alat mesin udah dirapikan dan diberesin, mungkin mesin udah dimatiin atau belum. Nah, saya menggantikan dia seperti itu. Ketika anak-anak sudah pada pulang, saya ngecek ke area booth apakah mesin-mesin udah matiin, lampu-lampu, kipas. Nah, ketika saya mematikan lampu, di situ kan kita sistemnya conveyor ya. Conveyor itu jadi conveyor gantung, dia jadi part digantung berjalan kayak gitu. Nah, di gantungan tersebut itu ada lorong yang menuju ke oven. Nah, setelah saya matikan lampu, saya mau pulang. Di lorong tersebut ada gantungan, tiba-tiba gantungan itu goyang sendiri. Wah, kenceng. Saya melihat langsung depan saya, kenceng. Padahal itu kan di ruangan, nggak ada angin, nggak ada apa, karena kami di dalam pabrik ya, nggak ada angin, nggak ada apa. Tuh, wah, sontak saya pun langsung lari. Saya pun nggak tahu itu apa. Wah, goyang. Saya pun nggak tahu itu apa. Itu kejadian ketiga. Dan ada kejadian lagi. Ini kejadian yang keempat. Waktu itu pada tahun 2019. Nah, 2019 awal. Ketika itu saya sedang nongkrong rokok-rokok di depan lobi kantor. Terus ada temen office, sebut aja namanya W, cewek W. Dia meminta saya untuk nganterin dia untuk mengambil dokumen yang ada di line B, dokumen laporan yang ada di line B, line belakang. Waktu itu kondisi udah 5:30 mau maghrib. Ya karena saya biasanya kalau pulang kerja emang ngerokok dulu sebentar sebelum pulang, kalau nggak di parkiran.
dan saya pun diminta untuk nemenin dia karena kondisi udah sangat sepi, udah nggak ada orang. Oh ya teman-teman, jadi perusahaan itu kita berjalan masih satu shift, cuman siang saja, belum ada shift 2 ataupun shift 3. Ya saya pun menyetujui untuk nemenin dia untuk ngambil dokumen itu. Pas kita lagi jalan menuju pintu dari lane depan ke belakang, kita bertemu dengan security. Bapak security tersebut bisa untuk ngecek, kontrol pintu-pintu apakah sudah dikunci, sudah digembok, lampu apakah sudah dimatiin. Nah, pada saat itu Pak security ke arah kanan. Kebetulan saya juga mau ke arah kanan, cuman Pak security-nya dia ke arah kanan terus ke arah luar ngecek pintu yang untuk keluar. Terus tiba-tiba di dalam spray booth lane B ada suara prang. Kami pun kaget, seperti benda jatuh. Terus si teman saya itu yang si W teriak, "Apaan tuh mas?" Terus tanya aja tuh sama Pak Security, "Apaan tuh Pak tadi Pak?" Pak Security pun menjawab, "Cek aja kalau penasaran mah." Terus dengan berani nggak berani, karena kondisi udah gelap, lampu-lampu udah dimatiin, kami pun ngecek dengan lampu senter. Ternyata ketika kami cek, ada papan nomor yang terbuat dari tutup kaleng. Di conveyor itu di line belakang tuh ada nomor-nomornya, jadi nomor 1 sampai 11 kalau nggak salah. Itu dikasih nomor dan papan nomor itu jatuh. Kami pun heran, kenapa bisa jatuh? Conveyor udah berhenti lumayan lama setelah produksi selesai. Tapi kenapa itu bisa jatuh? Nggak ada angin, nggak ada apa. Wallahu a'lam. Dan itu yang saya sebutkan kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar. Bahkan ada beberapa orang menyebutkan itu horor. Oke seluruh, itu tadi beberapa pengalaman horor yang saya alami di perusahaan tersebut. Dan kebetulan sekarang saya sudah pindah perusahaan, saya resign karena ada beberapa masalah tertentu yang tidak saya ceritakan. Jadi saya sudah tidak mengalami hal-hal seperti itu di perusahaan itu. Oke buat teman-teman yang mempunyai pengalaman horor, bisa kalian kirimkan ceritanya di email kami, berada di deskripsi, buat bahan saya bercerita. Oh ya maaf, saya baru pertama kali membuat video seperti ini, jadi mohon untuk dimaklumi jika ada kesalahan tutur kata ataupun kedengarannya cerita kurang menegangkan atau kurang, ya maklumi, saya baru pertama kali untuk bercerita. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika suka video ini, cerita ini, dan tunggu untuk cerita-cerita pengalaman horor selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.